bersukacita nih hari ini? Sukacita dong, saya. Kak Fred sukacita, Kak Christine sukacita, Kak Karen juga sukacita. Kalau gitu sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Musik Kak. Karena bersukacita kita bisa memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Wah, jadi ketahuan kan kenapa kita bersukacita? Karena ada kasih Yesus di hatiku. Iya, karena ada kasih Yesus di hati kita, kita bersukacita. Kita bersukacita selalu dan senantiasa. Adik-adik tahu nggak kalau di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan loh? Tahu nggak Kak? Tahu nggak Kak? Tahu dong, Kak? Iya, kalau di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan adik-adik. Iya. Seperti lagu ini adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Hore! Ada kemenangan. Tepuk buat Tuhan kita. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau kasih Tuhan Yesus itu semana sih Kak? Besar banget, Kak. Kasih Yesus besar banget, lebar Lebar. banget, dan pastinya tinggi banget ya adik-adik. Tadi kita nyanyi nih di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, dan ternyata kasih Tuhan Yesus itu tadi luas banget, lebar banget, tinggi banget, dalam banget. Mau tahu nggak adik-adik seperti apa? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
dalamnya dalam banget. Lebarnya lebar sekali. Tingginya? Tinggi sekali Kak. Tinggi sekali tentunya. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita panggil nama Tuhan Yesus. Kami panggil Engkau Tuhan, supaya Engkau masuk ke dalam hati kami untuk memimpin, untuk menuntun hidup kami. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Christine. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Jumpa lagi nih di ibadah online Harvest Kids. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang punya banyak teman? Mungkin teman dari sekolah atau teman sepermainan. Nah, bukan hanya adik-adik saja loh yang punya teman, tapi Tuhan Yesus juga punya banyak sekali teman. Mulai dari yang pendek, yang tinggi, yang kurus, yang gemuk, dan diantaranya ada temannya yang bernama Maria. Maria mempunyai saudara yang bernama Marta, dan mereka mempunyai saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus tinggalnya sangat jauh dari Yesus. Mereka tinggal di kota Betania. Semasa Yesus hidup, dia punya banyak sekali teman, banyak orang yang suka dan menyayanginya. Tapi
ada juga orang-orang yang tidak suka, bahkan membencinya. Pada suatu ketika, Yesus berada di Yerusalem. Hampir saja orang-orang di sana yang tidak suka dengan Yesus melemparinya dengan batu. Segeralah Yesus dan murid-muridnya pergi dari sana. Suatu ketika, Maria memberi kabar bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit. Ia berharap Yesus dapat datang dan menjenguknya. Sebagai sahabat yang penuh kasih, Tuhan Yesus ingin datang dan menjenguk Lazarus. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia ingin datang ke rumah Lazarus di Betania. Tapi seorang murid berkata kepada Yesus, sebaiknya dia tidak datang ke kota Betania karena Betania itu dekat dengan Yerusalem. Bagaimana jika orang-orang tahu bahwa Yesus akan datang ke sana dan menghampirinya dan melemparinya dengan batu? Meskipun berbahaya bagi Yesus jika dia pergi ke Betania, tetapi Yesus tetap ingin datang mengunjungi Lazarus karena ia adalah seorang sahabat yang penuh kasih dan penolong. Akhirnya Yesus pergi ke Betania. Setelah dekat dengan Betania, orang-orang banyak memberitahukan pada Maria dan Marta, saudara Lazarus, bahwa Yesus akan datang ke sana. Ketika tahu Yesus akan datang, maka Marta segera berlari menjemput Yesus sambil menangis. Marta bercerita bahwa Lazarus sudah meninggal dan 4 hari telah berlalu. Bahkan dia berkata, seandainya Yesus datang lebih cepat, pasti Lazarus sudah sembuh. Lalu Yesus sebagai sahabat yang baik, ia berkata bahwa ia ingin datang pergi ke kuburan Lazarus. Maka pergilah mereka, Yesus, para muridnya, Maria dan Marta, pergi ke kuburan Lazarus. Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk menggulingkan batu pada kuburan Lazarus. Tapi orang-orang di sana berkata bahwa Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyuruh mereka untuk menggulingkan batu di kuburan Lazarus. Kemudian Tuhan Yesus berdoa di depan kuburan Lazarus dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Kemudian apa yang terjadi ya adik-adik? Dari dalam kubur keluarlah Lazarus yang masih berbalut kain kafan. Lazarus hidup kembali. Dia hidup dan tidak mati lagi. Yesus telah membangkitkan Lazarus. Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tetapi dia tidak sombong karena kuasanya. Bahkan dengan kuasanya, ia mau menolong banyak orang. Yesus selalu menjadi sahabat yang penuh kasih dan penolong. Nah adik-adik, sampai hari ini pun Yesus tetap berkuasa dan mau menjadi sahabat yang baik dan menjadi penolong buat adik-adik semuanya. Sebagai sahabat, Tuhan Yesus selalu penuh kasih dan menolong, memperhatikan dan memelihara hidup adik-adik semua. Jadi ingat nih, jika adik-adik punya kesulitan, kita semua punya teman sejati yang selalu mau menolong, yaitu Yesus. Karena itu kalau adik-adik membutuhkan pertolongan, mintalah dalam doa, pasti Tuhan mendengar dan menolong adik. Kita juga harus belajar menjadi sahabat yang baik buat teman-teman di sekitar kita. Kita mau menolong teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Sekian firman Tuhan hari ini.
Firman hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dibuka Alkitabnya, boleh dibaca ya firman-Nya. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi sahabat yang baik untuk kami. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami juga bisa menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas plan yang TK belum sekolah, boleh print gambar seperti ini. Kemudian adik-adik boleh warnai. Ada gambar Yesus, Lazarus, Maria, dan Marta. Untuk adik-adik kelas Grow yang SD kelas 1 sampai SD kelas 3, boleh print gambar seperti ini. Adik-adik boleh tarik garis dari tengah, ikutin garisnya sampai keluar ke sini. Dari Yesus ke Lazarus, adik-adik tarik garis. Untuk adik-adik kelas Fruitful yang SD kelas 4 sampai SD kelas 6, boleh print, ada gambar latar belakang seperti ini. Kemudian ada gambar banyak orang-orang, ada gambar Yesus, ada gambar Lazarus, dan orang banyak. Adik-adik boleh gunting dan boleh tempel di gambar yang tadi. Kemudian ada gambar goa dan gambar pintu. Ini adik-adik juga boleh gunting dan tempel di gambar yang tadi. Setelah jadi, adik-adik boleh warnain, nanti hasilnya seperti ini. Setelah itu, ada gambar persegi panjang dengan 2 kotak di atasnya. Adik-adik boleh bolongin, tempel di gambar yang tadi. Setelah itu, adik-adik boleh siapin pita atau tali untuk dipasang di bolongan di atasnya. Dia nanti seperti gantungan. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa di-upload di Instagram dan tag di Instagramnya GBI Rem dan Harvest Rem supaya kakak bisa lihat nih aktivitas adik-adik untuk hari ini. Terima kasih.